Shalom buat saudara seiman semua yang beribadah di rumah. Pada hari ini saya ingin sharing sesuatu mengenai pengakuan iman. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami, pengakuan iman kita jangan berubah. Jadi walaupun kita menghadapi masalah, mungkin kita sakit, atau mungkin menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, Tuhan berkata kepada kita untuk selalu pengakuan kita tidak berubah. Sehingga di Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dikatakan, alasan pengakuan iman kita tak berubah adalah karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Dan di sini dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, artinya teguh berpegang itu waktu saya memegang sesuatu, saya tetap memegangnya. Dan demikian juga dengan pengakuan iman kita. Firman Tuhan di sini katakan, karena kita punya Yesus dan Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Modal kita adalah Yesus. Dan karena modal kita adalah Yesus, maka pengakuan iman kita jangan pernah berubah. Amin. Kenapa itu penting? Karena Yesuslah yang melakukan apa yang kita katakan. Sehingga di Roma 10 ayat yang ke-8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman, kata Paulus, iman yang kami beritakan. Jadi waktu saudara mengalami masalah, apalagi dengan kondisi krisis sekarang, jangan pernah keluar dari mulut saudara mengenai krisis yang saudara alami. Tapi yang perlu saudara katakan adalah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Jadi waktu saudara sakit, saudara katakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Waktu saudara mengalami kekurangan, saudara katakan, aku menerima kelimpahan daripada Tuhan. Waktu saudara berdosa, saudara katakan, aku terima kekudusan dan kebenaran daripada Tuhan. Dan satu hal lagi yang luar biasa daripada imam besar kita adalah di ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi waktu kita lagi tak punya uang, imam besar bisa turut merasakannya. Jadi jangan kita berpikir hanya kita yang merasakannya. Tidak ada yang mengerti, Tuhan pun tidak mengerti. Tidak. Dikatakan di ayat ini, imam besar turut merasakannya. Waktu saudara sakit, imam besar turut merasakan. Dan dia tidak suka penyakit. Dia tidak suka kita mengalami kekurangan. Makanya Yesus katakan, aku datang supaya kita semua, supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi waktu saudara menghadapi masalah, jangan takut. Tidak hanya saudara yang merasakan, imam besar kita Yesus turut merasakan. Nah, sehingga di sini katakan, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, sama juga kita dicobai, cuman kita berbuat dosa. Perbedaan Yesus adalah ia sama dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Sehingga hasilnya saudara di ayat yang ke-16 itu, yaitu apa? Ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian. Enggak takut lagi saudara, karena kita punya imam besar agung itu. Dan imam besar agung itu yang sudah membayar segala penyakit kita, segala kemiskinan kita. Dan itu makanya kita dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian. Ngapain kita? Menghampiri tahta kasih karunia. Kalau saudara mengalami kekurangan pada saat ini, hampiri tahta kasih karunia. Tidak ada penghakiman di tahta kasih karunia. Karena di Roma 8 ayat 1 dikatakan, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, tidak ada batasan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, kita mengalami mujizat yang luar biasa. Kita hidup di luar batasan. Tahu kenapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Secara manusia gak mungkin Petrus jalan di atas air. Tapi waktu Petrus melihat Yesus, dan Petrus minta, tidak hanya melihat, dia minta, Tuhan, kalau memang itu kau suruh aku jalan, Tuhan katakan datang. Maka Petrus berjalan. Di luar batasan kapasitas Petrus, Petrus sama karena Yesus. Amin. Jadi apapun masalah saudara, mari datang dengan penuh keberanian. Sama seperti seorang anak kepada bapaknya. Papa. Makanya di Galatia dikatakan,
Karena Tuhan sudah mengirimkan roh anaknya, maka kita memanggil dia Abba, Bapa. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jangan khawatir, Yesus tidak pernah terlambat menolong saudara. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibuang perapi-apian, orang berpikir sudah terlambat, sudah masuk ke dalam perapi-apian. Tapi saudara, waktu mereka dilemparkan ke perapi-apian, Yesus ada duluan di sana menyambut mereka. Sehingga waktu Yesus ada di situ, maka api itu tidak membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Selama saudara bersama dengan Yesus, saudara aman. Apa yang terjadi di luar tidak bisa mencelakakan saudara. Api tidak bisa membakar Sadrak, Mesak, Abednego. Singa tidak bisa memakan si Daniel. Demikian juga masalah saudara tidak bisa memakan saudara, tidak bisa mencelakakan saudara. Saudara, pada hari ini mari kita bersuka cita karena Tuhan. Karena apa? Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, Yesus namanya. Bayangkan saudara, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi anti apa? Daniel anti singa. Wow, si Daud, Tuhan bersama dengan dia anti Goliat. Yesus bersama dengan kita anti corona. Amin. Kenapa? Karena Yesus yang membuat semua anti-anti itu. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, maka Tuhan membuat imun. Imun itu artinya anti penyakit itu. Jadi waktu Yesus bersama dengan kita, Tuhan buat kita anti miskin, anti sakit, dan anti lainnya. Karena Yesus bersama dengan kita. Selamat beribadah. Dan pada hari ini saya ingin berdoa khusus buat semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami semua, dan tidak hanya itu saja, Engkau memberkati setiap keluarga yang beribadah pada hari. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka di tengah masa krisis. Tuhan, Engkau yang membuat mujizat yang luar biasa, sama seperti Engkau membelah Laut Merah, sama seperti Engkau memberi makan 5.000 laki-laki walaupun sumber daya yang sangat terbatas. Engkau buat mujizat yang luar biasa. Demikianlah di masa-masa krisis seperti ini, Engkau yang membuat mujizat buat setiap jemaat. Biarlah ada letupan-letupan kelimpahan mujizat yang terjadi dalam setiap keluarga. Terima kasih bagi yang sakit, Engkau sudah sembuhkan. Bagi yang kekurangan, Engkau sudah memberikan kelimpahan dalam hidup mereka. Bagi yang berduka cita, Engkau menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Sehingga biarlah mereka mengalami kepenuhan dalam Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam